Shalom, sahabat Lentera Hati yang terkasih. Apa kabar? Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan berkat senantiasa melimpah atas diri sahabat semua, dimanapun sahabat berada. Sahabat, sejenak mari kita luangkan waktu untuk belajar firman Tuhan, yakni tentang generasi sandwich. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas semua penyertaan yang telah Bapa berikan kepada kami. Terima kasih atas semua kedamaian yang sudah Bapa berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang sudah Bapa berikan kepada kami. Tuhan, jika sejenak kami akan belajar akan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang daripada-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami terima ini dapat menjadi berkat dan pelita bagi langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, di dalam kitab Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13 ada tertulis demikian ini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah,
supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban," yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Sahabat, ada sebuah perenungan kecil yang demikian. Generasi sandwich adalah sebutan yang ditujukan kepada orang-orang yang dalam hidupnya harus menanggung kebutuhan ekonomi orang lain selain kebutuhan dirinya sendiri. Kondisi ini dialami oleh Yonas, seorang karyawan swasta bergaji besar, tetapi separuh gajinya dipakai untuk menanggung kebutuhan orang tuanya, adiknya, serta keponakannya. Sisanya, setelah dikurangi keperluan pribadi, ditabung oleh Yonas sebagai persiapan untuk masa depannya. Bicara soal tanggung jawab kepada orang tua, Yesus pernah menegur para ahli agama karena ajaran mereka yang keliru. Hanya karena alasan memberi persembahan kepada Allah, maka para ahli agama itu lantas membolehkan seseorang untuk mengabaikan pemeliharaan kepada orang tuanya. Sebagai anak, tentu ada kewajiban untuk menolong hingga memelihara orang tua, terutama pada masa tua mereka dengan ketidakberdayaan yang dialami oleh para orang tua mereka itu. Meski tentu saja kewajiban itu bukan berarti lantas dapat dimanfaatkan oleh pihak orang tua untuk memenuhi segala keinginan mereka. Namun alasan memberi persembahan tidak dapat dibenarkan jika karena hal itu seorang anak sampai lalai memperhatikan orang tuanya. Sejatinya tak ada yang salah jika seorang anak menggunakan sebagian pendapatannya untuk menopang kebutuhan orang tuanya. Hal itu dapat dianggap sebagai cara berbakti kepada orang tua, perkara yang berkenan di hadapan Allah. Namun, hal yang tak kalah pentingnya adalah melakukan semua itu sesuai dengan kemampuan, juga dengan sukacita, karena kebahagiaan yang dilakukan dengan terpaksa tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Alasan rohani tak dapat dibenarkan jika karenanya kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya tanggung jawab kita. Tuhan memberkati.